QSA Sisai R ayat 11 memuat satu kalimat yang bagi para arif bagaikan palu sekaligus pelita. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Kalimat ini tampak sederhana, tetapi dalam tasawuf, ia adalah gerbang ma'rif, bukan pintu menuju gambaran tentang Allah. Justru pintu yang menghancurkan semua gambaran. Dalam pendekatan tadabbur kalbu, ayat ini tidak dibaca oleh akal semata, tetapi dirasakan oleh hati yang sedang disucikan melalui tazkiyatun nafs. Disinilah Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali saling menyapa, meski dengan bahasa yang berbeda. Menurut Imam Junaid Al-Baghdadi, ma'rifat bukanlah mengetahui bagaimana Allah, melainkan lenyapnya klaim mengetahui. Ketika ayat ini mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, maka yang pertama runtuh adalah berhala paling halus, bayangan Tuhan dalam pikiran kita sendiri. Setiap kali nafs berkata, "Aku sudah paham," disitulah hijab justru menebal. Junaid menyebut jalan ini sebagai fana, alfam leburia, pemahaman konseptual agar yang tersisa hanyalah pengakuan jujur. Allah ada, aku ada, karena Dia, dan aku tak sanggup menyerupai Dia dengan apapun. Dalam tadabbur kalbu versi Junaid, ayat ini bekerja seperti cermin kosong. Kalbu dipaksa berhenti membandingkan, karena perbandingan hanya mungkin bila ada dua hal sejenis. Allah bukan bagian dari kategori apapun, maka ma'rifat lahir bukan dari penyerupaan, tetapi dari ketundukan total. Sementara Imam Al-Ghazali menuntun kita dengan pisau bedah yang lebih sistematis. Namun, tujuannya sama, membersihkan jiwa dari kesesatan halus. Dalam Ihya dan Mishkat Al-Anwar, Al-Ghazali menegaskan bahwa ayat ini adalah pagar kokoh tauhid. Akal manusia bekerja dengan analogi. Teranggelap, besar kecil, dekat jauh. Ayat Laisa kamitslihi syai'un mematahkan semua mekanisme itu. Allah bukan terang seperti cahaya fisik, bukan dekat seperti jarak, bukan tinggi seperti arah. Dalam Tazkiyatun Nafs menurut Al-Ghazali, ayat ini menjadi latihan pembebasan diri dari tajsim, membendakan Tuhan, dan tasyibih, menyerupakan Tuhan. Selama nafs masih ingin melihat Allah dengan mata pikiran, selama itu pula kalbu belum jernih. Ma'rifat justru muncul ketika kalbu bersih dari keinginan menguasai makna. Jika dua imam ini dipertemukan, tampak satu benang merah yang sangat halus. Ma'rifatullah bukan penambahan informasi tentang Allah, melainkan pengurangan ilusi tentang diri dalam tadabbur kalbu yang hidup. Ayat ini bekerja seperti napas. Setiap hembusan melepaskan sangkaan, setiap tarikan menguatkan adab. Manusia tidak dijadikan khalifah karena mampu menyamai Allah, tetapi karena mampu menyadari ketidakserupaannya. Disitulah lahir kerendahan, amanah, dan cinta yang tidak menuntut rupa. Pada akhirnya, Laisa kamitslihi syai'un bukan hanya pernyataan teologisis, tetapi disiplin batin. Ia mendidik kalbu agar tidak lancang, mendidik nafs agar jinak, dan mendidik akal agar tahu batas. Ketika batas itu diterima dengan ikhlas, QSA Zumar ayat 62 menyatakan satu kebenaran yang tampak tegas. Namun dalam tasawuf, justru sangat lembut ketika menyentuh kalbu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ayat ini, bila dibaca dengan tadabbur kalbu, bukan sekadar informasi kosmologis tentang asal-usul alam. Ia adalah undangan untuk memindahkan pusat rasa aman, harap, dan takut dari makhluk menuju al-kah. Disinilah makna el, moj, dail, ha dipahami secara adab, bukan meniadakan alam secara fisik, melainkan meniadakan kemandirian selain Allah. Dalam pandangan Imam Junaid Al-Baghdadi, ayat ini menuntun seorang salik pada tauhid pengesaan Allah dalam segala perbuatan. Jika Allah adalah pencipta segala sesuatu, maka tidak ada satu gerak pun yang berdiri sendiri. Nafas, lintasan pikiran, bahkan niat yang terasa paling pribadi, semuanya berada dalam wilayah ciptaannya. Tadabbur kalbu di sini bukan membuat manusia pasif, tetapi membuat nafs berhenti mengklaim aku yang mencipta hasilku. Junaid menekankan keseimbangan yang sangat halus. Syariat tetap ditegakkan, ikhtiar tetap berjalan, namun kalbu tidak bersandar pada ikhtiar itu. Ketika ayat ini meresap, terjadi fana fi alaf,
L. Lenyapnya pengakuan diri sebagai pelaku sejati. Yang tersisa adalah kesadaran bahwa manusia hanya tempat berlangsungnya kehendak Allah, bukan sumbernya. Sementara itu, Imam Al-Ghazali membimbing makna ayat ini melalui pembersihan persepsi batin. Dalam kerangka Tazkiyatun Nafs, Al-Ghazali melihat bahwa penyakit terbesar manusia adalah gurur, tertipu oleh sebab-sebab. Kita melihat api membakar, obat menyembuhkan, usaha menghasilkan rezeki, lalu lupa bahwa semua sebab itu sendiri adalah makhluk. QS Azumar 62 meruntuhkan ilusi kausalitas mandiri. Bagi Al-Ghazali, Marifatullah muncul ketika kalbu menyaksikan bahwa sebab hanyalah tirai. Allah mencipta sebab, mencipta akibat, dan mencipta keterhubungan di antara keduanya. Inilah makna batin, tidak ada yang wujud dengan sendirinya kecuali Allah. Segala selainnya, wujudnya bergantung, rapuh, dan terus-menerus diberi. Ada. Dalam Tadabur Kalbu, ayat ini mengubah cara memandang hidup. Keberhasilan tidak lagi memabukkan, kegagalan tidak lagi menghancurkan, karena keduanya kembali pada satu sumber. Nafsu yang ingin menguasai masa depan dilembutkan, karena masa depan bukan ciptaannya. Inilah proses tazkiyah, menggeser pusat kendali dari ego menuju tauhid. Bila dirangkum, Imam Junaid mengajarkan ayat ini sebagai latihan lebur dalam perbuatan Allah, sedangkan Imam Al-Ghazali menjadikannya obat bagi ilusi sebab akibat. Keduanya bertemu pada satu titik. Marifatullah bukan tentang melihat Allah sebagai jauh di langit, tetapi menyadari bahwa tidak ada satupun yang berdiri di luar kuasanya. Maka QS Azumar 62 ketika hidup di dalam kalbu melahirkan sikap yang sunyi namun kokoh, bekerja sungguh-sungguh tanpa menyembah hasil, berharap tanpa menggantungkan diri pada makhluk, dan berjalan di bumi dengan kesadaran. Ungkapan khairihi wa syarihi minel, kebaikan dan keburukannya dari Allah sering diucapkan lisan, tetapi dalam tasawuf, ia adalah medan latihan batin yang sangat berat. Ia bukan slogan pasrah, melainkan pisau yang menguliti ego sampai halus. Disinilah Marifatullah diuji, bukan dipuji. Dalam Tadabur Kalbu, kalimat ini tidak dibaca sebagai pembenaran atas keburukan, melainkan sebagai pengakuan bahwa tidak ada wilayah di luar rububiyah Allah. Baik yang terasa manis maupun pahit, semuanya terjadi dalam izinnya. Nafsu biasanya ingin membagi dunia yang enak dari Allah, yang menyakitkan karena orang lain. Tasawuf memutus pembagian palsu ini. Bagi Imam Junaid Al-Baghdadi, makna khairihi wa syarihi mainal, berada pada tauhid af, yang paling dalam. Ketika seorang hamba diuji dengan hal yang ia sebut buruk, yang runtuh pertama kali adalah tuntutan batin. Seharusnya tidak begini. Junaid tidak mengajarkan penerimaan pasif, tetapi ridaya itu tenangnya kalbu ketika kehendak Allah tidak sesuai selera nafs. Dalam pengalaman Junaid, marifat justru tampak saat hati tidak protes. Protes adalah tanda ego masih merasa memiliki hak atas takdir. Ketika kalbu menyaksikan bahwa yang memberi ujian adalah zat yang sama dengan yang memberi nikmat, maka keburukan tidak lagi dibaca sebagai permusuhan, melainkan sebagai pendidikan. Inilah fana aliradah, luruhnya kehendak pribadi di hadapan kehendak Allah. Sementara Imam Al-Ghazali mengurai kalimat ini dengan ketelitian moral yang tajam. Dalam Tazkiyatun Nafs, beliau membedakan antara syar secara nisbi dan kebaikan secara hakiki. Sesuatu disebut buruk karena melukai keinginan kita, bukan karena ia keluar dari kebijaksanaan Allah. Racun itu buruk bagi tubuh, tetapi baik bagi pembasmi penyakit. Operasi itu menyakitkan, tetapi menyelamatkan nyawa. Al-Ghazali menegaskan, Allah tidak menzalimi, tetapi manusia sering salah membaca hikmah. Kalbu yang belum disucikan menilai takdir dengan ukuran kenyamanan. Kalbu yang telah ditazkiyah menilai dengan ukuran kedekatan kepada Allah. Di titik ini, keburukan berubah fungsi. Dari musuh menjadi guru yang keras, namun jujur. Dalam Tadabur Kalbu, kalimat ini bekerja seperti api penyaring. Ia membakar prasangka buruk kepada Allah, tetapi meninggalkan kesadaran etis manusia.
Kita tetap bertanggung jawab atas dosa, tetap diperintahkan menjauhi kejahatan. Namun, hasil akhirnya diserahkan penuh kepada Allah. Tasawuf tidak menghapus ikhtiar. Ia membersihkan sandarannya. Pertemuan Junaid dan Al-Ghazali di sini sangat indah. Junaid menuntun pada keheningan ridha. Al-Ghazali menjaga agar keheningan itu tidak berubah menjadi pembenaran diri. Maka ma'rifatullah dalam khairihi wa syarihi mainal bukanlah sikap dingin terhadap penderitaan, tetapi kejernihan batin yang melihat tangan kasih, sayang, bahkan di balik peristiwa yang melukai. Ketika kalbu sampai pada titik ini, dunia tidak lagi dibagi menjadi hadiah dan hukuman. Ungkapan, anta al-mautu qabla al-maut, mati. Sebelum mati bukan ajakan untuk menggelapkan hidup, melainkan cara tasawuf menyalakan hidup yang sejati. Ia bukan kematian jasad, tetapi kematian klaim diri. Dalam Ma'rifatullah, justru disinilah kehidupan batin dimulai. Dalam Tadabur Kalbu, kalimat ini bekerja sebagai cermin yang kejam, sekaligus penyembuh. Yang diminta mati, bukan napas, melainkan aku yang merasa memiliki segalanya. Kehendak, pengetahuan, kehormatan, bahkan amal. Selama aku itu hidup, ma'rifat hanya menjadi cerita. Menurut Imam Junaid al-Baghdadi, mati sebelum mati adalah inti fan. Fan bukan hilangnya kesadaran, tetapi hilangnya pengakuan ego. Seorang hamba masih sholat, bekerja, berbicara, tetapi batinnya tidak lagi berkata, "Ini dariku." Kalbu menjadi sunyi dari tuntutan diakui. Ketika ego mati, yang hidup adalah adab. Dalam pengalaman Junaid, kematian batin ini melahirkan bil, tetap hidup di dunia, namun hidupnya disandarkan sepenuhnya pada Allah. Di titik ini, takut kepada selain Allah ikut mati, harap yang berlebihan kepada makhluk ikut mati. Yang tersisa adalah kesadaran jernih bahwa hidup hanyalah titipan yang sedang dipakai. Sementara Imam Al-Ghazali menjelaskan mati sebelum mati sebagai puncak tazkiyatun nafs. Nafsu, menurut beliau, tidak mati dengan dipukul, tetapi dengan disingkap ilusi-ilusinya. Nafsu ingin dihormati, ingin aman, ingin menguasai hasil. Ketika semua keinginan itu diserahkan kepada Allah, nafsu kehilangan pusat tenaganya. Al-Ghazali menekankan bahwa kematian batin ini bukan pelarian dari dunia. Justru orang yang telah mati dari ego paling mampu berlaku adil, sabar, dan jujur. Ia tidak sibuk menjaga citra, karena citra sudah dikuburkan. Amal dilakukan bukan untuk menyelamatkan nama, melainkan sebagai pengabdian murni. Dalam Tadabur Kalbu, ungkapan ini mengubah cara memandang ajal. Kematian jasad tidak lagi datang sebagai kejutan, karena kematian ego sudah lebih dulu dilalui. Orang yang belum mati, sebelum mati akan kaget saat ajal datang. Orang yang telah mati, sebelum mati menyambutnya seperti pulang. Pertemuan Junaid dan Al-Ghazali di sini sangat tenang. Junaid menunjukkan rasa lenyapnya aku. Al-Ghazali menjaga agar lenyap itu tidak berubah menjadi kelalaian syariat. Maka ma'rifatullah dalam mati sebelum mati adalah kehidupan yang dibebaskan dari beban menjadi pusat semesta. Ketika ego mati, kalbu hidup. Ketika klaim lenyap, kehadiran Allah menjadi nyata. Dunia tetap berputar, tetapi tidak lagi berputar di sekitar diri, dan justru disitulah seseorang benar-benar hidup. Ungkapan anta al-mautu qabla al-maut, mati sebelum mati, bukan ajakan untuk menggelapkan hidup, melainkan cara tasawuf menyalakan hidup yang sejati. Ia bukan kematian jasad, tetapi kematian klaim diri. Dalam Ma'rifatullah, justru disinilah kehidupan batin dimulai. Dalam Tadabur Kalbu, kalimat ini bekerja sebagai cermin yang kejam, sekaligus penyembuh. Yang diminta mati bukan napas, melainkan aku yang merasa memiliki segalanya. Kehendak, pengetahuan, kehormatan, bahkan amal. Selama aku itu hidup, ma'rifat hanya menjadi cerita. Menurut Imam Junaid al-Baghdadi, mati sebelum mati adalah inti fan. Fan bukan hilangnya kesadaran, tetapi hilangnya pengakuan ego. Seorang hamba masih sholat, bekerja, berbicara, tetapi batinnya tidak lagi berkata,
ini dariku. Kalbu menjadi sunyi dari tuntutan diakui ketika ego mati. Yang hidup adalah adab. Dalam pengalaman Junaid, kematian batin ini melahirkan Bil, tetap hidup di dunia, namun hidupnya disandarkan sepenuhnya pada Allah. Di titik ini, takut kepada selain Allah, ikut mati. Harap yang berlebihan kepada makhluk, ikut mati. Yang tersisa adalah kesadaran jernih bahwa hidup hanyalah titipan yang sedang dipakai. Sementara, Imam Al-Ghazali menjelaskan mati sebelum mati sebagai puncak nafsu. Menurut beliau, tidak mati dengan dipukul, tetapi dengan disingkap ilusi-ilusinya. Nafsu ingin dihormati, ingin aman, ingin menguasai hasil. Ketika semua keinginan itu diserahkan kepada Allah, nafsu kehilangan pusat tenaganya. Al-Ghazali menekankan bahwa kematian batin ini bukan pelarian dari dunia. Justru, orang yang telah mati dari ego paling mampu berlaku adil, sabar, dan jujur. Ia tidak sibuk menjaga citra, karena citra sudah dikuburkan. Amal dilakukan bukan untuk menyelamatkan nama, melainkan sebagai pengabdian murni. Dalam Tadabur Kalbu, ungkapan ini mengubah cara memandang ajal. Kematian jasad tidak lagi datang sebagai kejutan, karena kematian ego sudah lebih dulu dilalui. Orang yang belum mati sebelum mati akan kaget saat ajal datang. Orang yang telah mati sebelum mati menyambutnya seperti pulang. Pertemuan Junaid dan Al-Ghazali di sini sangat tenang. Junaid menunjukkan rasa lenyapnya aku. Al-Ghazali menjaga agar lenyap itu tidak berubah menjadi kelalaian syariat. Maka marifatullah dalam mati sebelum mati adalah kehidupan yang dibebaskan dari beban menjadi pusat semesta. Ketika ego mati, kalbu hidup. Ketika klaim lenyap, kehadiran Allah menjadi nyata. Dunia tetap berputar, tetapi tidak lagi berputar di sekitar diri, dan justru disitulah seseorang benar-benar hidup. Ungkapan Alins, Numa, Alu, Alka, Wa An-Nisi, N. Manusia adalah tempat salah dan lupa terdengar, seperti pengakuan kelemahan. Dalam tasawuf, justru disinilah pintu marifatullah dibuka. Bukan lewat kesempurnaan, tetapi lewat kesadaran akan rapuhnya diri. Dalam Tadabur Kalbu, kalimat ini bukan untuk menenangkan kemalasan, melainkan untuk melunakkan keangkuhan. Nafsu paling suka bersembunyi di balik amal. Merasa benar, merasa suci, merasa sudah sampai. Pengakuan bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa adalah cara halus untuk mematahkan berhala batin itu. Bagi Imam Junaid Al-Baghdadi, kesadaran akan khata salah dan nisyan lupa adalah fondasi adab. Seorang arif tidak sibuk membanggakan ketaatan, karena ia tahu hatinya bisa tergelincir kapan saja. Junaid mengajarkan bahwa ma'rifat bukan melahirkan rasa aku terjaga, tetapi rasa aku selalu membutuhkan penjagaan Allah. Dalam Tadabur Kalbu versi Junaid, lupa bukan musuh mutlak. Lupa mengajarkan kefakiran. Ketika seorang hamba lupa, lalu kembali, disitulah hadir rasa tunduk yang lebih jujur daripada ketaatan yang sombong. Maka kesalahan yang diikuti, taubat seringkali lebih dekat pada ma'rifat daripada kebaikan yang melahirkan ujub. Sementara Imam Al-Ghazali membedah ungkapan ini sebagai peta penyakit jiwa. Dalam Tazkiyatun Nafs, beliau menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan potensi lupa agar tidak tertipu oleh stabilitas palsu. Jika manusia tidak pernah lupa, ia akan mengira dirinya malaikat. Padahal manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan tazakur, diingatkan, bukan sekali, tetapi berulang. Al-Ghazali menekankan bahwa pengakuan aku bisa salah adalah benteng dari sikap menghakimi orang lain. Orang yang mengenal dirinya sebagai tempat salah akan lebih sibuk membersihkan hati sendiri daripada menghitung dosa sesama. Inilah akhlak marifat, rendah hati yang aktif, bukan pasrah yang malas. Dalam Tadabur Kalbu, ungkapan ini mengubah relasi dengan Allah. Allah tidak lagi dipandang sebagai hakim yang menunggu kesalahan, tetapi sebagai zat yang maha mengingatkan dan maha menerima kembali. Lupa menjadi alasan untuk kembali, salah menjadi pintu taubat, dan taubat menjadi jalan pengenalan. Jika Junaid menekankan adab batin, Al-Ghazali menjaga keseimbangan lahir batin.
Keduanya sepakat bahwa kesadaran akan kesalahan bukan titik jatuh, melainkan titik berangkat. Yang berbahaya bukan salah, tetapi merasa tidak bisa salah. Yang menghancurkan bukan lupa, tetapi lupa bahwa kita sering lupa. Maka marifatullah dalam Olin Senuma Alu wa Anesi N adalah pengenalan yang membumi, mengenal Allah sebagai yang maha sempurna, justru dengan mengenali diri sebagai yang tidak sempurna. Ketika kalbu sampai di sini, ia berhenti menuntut kemuliaan diri dan mulai merawat kerendahan hati, dan dari sanalah cahaya makrifat bertahan lama.